Halo semua. Sebelum kita lanjut, bantu Mimin untuk subscribe channel Mimin ini. Biar Mimin semangat buat update setiap harinya. Biar kopi ini terasa lebih manis. Salam dari Mimin. Lanjut kita bahas alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 101. Sosok tua itu menegang sesaat sebelum pulih dengan cepat. Tanpa berbalik, dia melanjutkan menuju hutan gelap. Sosok tua itu baru saja memasuki hutan yang suram ketika kilatan tajam dan dingin tiba-tiba muncul. Itu membawa angin tebal yang menyebabkan rambut seseorang berdiri, saat itu dengan licik dan kejam melesat ke tenggorokannya. Serangan mendadak itu membuat sosok manusia tua itu agak lengah. Namun, beruntung kekuatan sosok itu tidak lemah. Segera, teriakan pelan keluar dari mulutnya dan ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Jalur kilatan dingin diubah karena udara yang terdistorsi, menyebabkannya terbang melewati bahunya. Siapa ini? Sosok manusia tua itu berteriak dengan marah setelah menghindari serangan itu. Dia melambaikan tangannya yang keriput sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Segera sepasang busur energi yang terlihat sebagian dengan keras meraih tempat tertentu di hutan gelap. Retak, 5 angin kencang meluncur dari cakar tangan sosok manusia tua itu. Mereka menghancurkan beberapa pohon besar yang setebal paha seseorang, menyebabkan serbuk gergaji tersebar ke segala arah. Wajah sosok manusia tua itu berubah setelah serangannya gagal mengenai sasarannya. Dia baru saja akan mundur ketika sosok berwarna putih, tiba-tiba berkedip dan muncul dengan cara seperti kilat. Kabut kelabu yang membawa sedikit bau menerkam. Sosok manusia tua itu merasakan sesuatu sebelum kabut bersentuhan dengan tubuhnya. Memiliki pengalaman yang luas, dia bisa melihat sekilas bahwa kabut ini mengandung racun yang mematikan. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Angin kencang yang kencang bertiup dari mereka dan menerbangkan kabut. Meminjam penghalang ini, jari-jarinya menekan udara kosong dan tubuhnya tiba-tiba naik ke langit. Suara "ci" akhirnya keluar saat dia menerobos dahan pohon yang lebat. Setelah keluar dari hutan, sosok tua itu baru saja akan melarikan diri ketika tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia mengangkat kepalanya. Wajahnya langsung berubah menjadi jelek saat dia menatap pria tua berambut putih yang tergantung di langit. Su Qian. Sosok manusia tua itu menoleh sedikit saat suara dingin dipancarkan dengan giginya, menunjukkan wajah yang familiar. Sosok ini secara mengejutkan adalah Ying San tua, orang yang telah mengambil inisiatif untuk menyerah pada air liur transformasi tubuh bodhisattva sebelumnya. Taktik Tuan Ying San cukup bagus. Anda sebenarnya mampu menyembunyikan kekuatan spiritual Anda dalam air liur transformasi tubuh bodhisattva. Bahkan aku hampir tidak bisa merasakannya. Sebuah tawa lembut terdengar dari belakang Ying San tua. Yang terakhir menoleh hanya untuk melihat Xiao Yan mengepakkan sayap api hijau gioknya di atas lautan pohon. Tidak disangka Anda benar-benar menemukannya, di mana orang terakhir. Panggil mereka juga. Ying San tua dengan dingin berteriak. Ekspresinya agak gelap dan serius saat dia tiba-tiba melihat lautan pohon di bawahnya. Cabang-cabang pohon yang lebat tiba-tiba bergetar setelah suara Old Ying San terdengar. Segera, sosok berwarna putih anggun muncul. Akhirnya, gaun putih melayang dan muncul di langit. Sosok yang agak cepat secara tidak sengaja menutup jalan mundur Ying San tua. Iblis tua, kamu benar-benar licik. Jika Xiao Yan bukan seorang alkemis atau memiliki kekuatan spiritual yang melebihi orang biasa, kemungkinan dia tidak akan merasakan roh Anda bersembunyi di air liur transformasi tubuh bodhisattva. Su Qian tersenyum dan tertawa saat dia mengamati Ying tua. Karena kamu sudah menemukanku, kenapa kamu tidak bertindak lebih awal? Ying San tua dengan dingin tertawa. Ketika dia telah menyembunyikan jiwanya di air liur transformasi tubuh bodhisattva, dia telah merencanakan untuk menunggu Xiao Yan dan Han Feng terlibat dalam pertempuran. Ia rela menunggu mereka berakhir dengan luka serius, sebelum tiba-tiba mencuri air liur transformasi tubuh bodhisattva tanpa ada yang menyadarinya. Namun, hasil akhirnya tidak sesempurna yang ia bayangkan. Xiao Yan menggunakan taktik seperti kilat untuk membunuh 3 sesepuh dari lembah api iblis. Akhirnya, dia menunjukkan Angry Buddha Lotus Flame, menyebabkan Han Feng dan Mo Tianxing diam-diam takut padanya. Keduanya hanya bisa mundur. Dengan demikian, Dokter Peri Kecil dan Su Qian berhasil mempertahankan kekuatan bertarung mereka. Mengingat kekuatan Old Ying San, dia mungkin tidak takut akan pertarungan 1 lawan 1 dengan salah satu dari mereka, tapi dia pasti akan dikalahkan jika dia melawan mereka berdua sendirian. Ada terlalu banyak orang yang mengejar selama 2 hari terakhir ini, dan saya tidak punya waktu untuk mengganggu Anda. Terlebih lagi, harus dikatakan bahwa taktik menyembunyikan jiwamu ini memang sangat unik. Saya dapat merasakannya, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Lagi pula, ada banyak sekali orang rakus yang mengejar dari belakang,
membuat saya tidak mungkin mengeluarkan air liur transformasi tubuh bodhisattva untuk mengamatinya dengan cermat. Setelah kami mencapai Akademi Jianan dan saya memiliki cukup waktu untuk mempelajari air liur transformasi tubuh bodhisattva, jejaknya pasti akan terseret. Karena itu, jadi alasan kamu sengaja pergi sendiri adalah untuk membuat diriku yang lama mengungkapkan diriku. Wajah Old Ying San berkedut. Dia tidak berharap untuk jatuh pada skema Xiao Yan. Rencana sempurna yang dia buat untuk menyembunyikan dirinya, sebenarnya telah ditemukan oleh Xiao Yan sejak lama. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu tubuh ilusi Ying San dan tertawa samar. Tuan Ying San, tolong kembalikan air liur transformasi tubuh bodhisattva kepadaku. Aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Meskipun Anda saat ini hanya tubuh spiritual, jika roh ini dikalahkan dan dihamburkan oleh kami, kemungkinan tubuh asli Anda akan mengalami kerusakan yang cukup parah. Terlebih lagi dengan mengandalkan indraku, aku bahkan mungkin bisa menemukan posisi tubuhmu yang sebenarnya. Wajah Ying San tua sedikit berubah saat dia tertawa samar. Bocah, apa kau benar-benar memperlakukan aku yang dulu ketakutan saat tumbuh dewasa? Jika Anda benar-benar ingin memaksa saya yang lama akan menghancurkan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini sekarang. Saya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan saat itu. Keterampilan avatar spiritual yang digunakan Mr. Ying tua ini, tampaknya merupakan salah satu yang membutuhkan tubuh asli Anda untuk tetap berada dalam jarak yang dekat bukan? Ini berarti tubuh Anda yang sebenarnya tidak boleh jauh dari kami. Jika aku tidak merasa salah. Xiao Yan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membukanya dan jarinya menunjuk ke hutan bayangan di arah utara. Dia dengan dingin tertawa, tubuhmu yang sebenarnya harus ke arah itu kan? Bahkan dengan tipu daya Ying San tua, ekspresinya tanpa sadar berubah saat dia melihat kemana Xiao Yan menunjuk. Metode Qi yang dia latih sangat unik. Jika avatar spiritualnya dipukul dan dihamburkan, dia akan berakhir dalam kondisi lemah, dan hanya akan dapat pulih setelah pelatihan untuk jangka waktu tertentu. Namun, jika tubuh aslinya ditemukan, situasinya bisa menjadi fatal. Oleh karena itu, Old Ying San menempatkan tubuh aslinya di tempat yang sangat tersembunyi dan aman, setiap kali dia menggunakan metode Qi. Namun, posisi itu saat ini sedang ditunjukkan oleh Xiao Yan. Dengan kata lain, jika yang terakhir diizinkan untuk mencari dengan hati-hati, dia mungkin bisa menemukan posisi yang tepat dari tubuh Ying San tua yang sebenarnya. Pada waktu itu, rasa dingin di wajah Xiao Yan sedikit memudar ketika dia melihat ekspresi Ying San tua yang berubah di bawah sinar bulan. Dia dengan lembut berkata, Tuan Tua Ying, saya menghormati Anda sebagai senior dari wilayah sudut hitam. Itulah mengapa saya tidak menyuruh siapapun yang menyerang Anda. Selama Anda mengembalikan air liur transformasi tubuh bodhisattva, saya, Xiao Yan, menjamin bahwa Anda akan pergi tanpa menderita kerugian sedikit pun. Dihadapkan dengan taktik persuasi Xiao Yan yang bergantian, ekspresi Ying San yang berubah menjadi sedikit lebih baik. Sesaat kemudian, secara bertahap menjadi stabil dan dia menghirup udara dalam-dalam. Tatapannya perlahan beralih ke Sukian dan dokter peri kecil yang menatapnya dengan niat buruk. Aura tajam yang menyebar dari tubuh mereka menyebabkan Old Ying San tertawa getir. Lupakan tentang dia yang saat ini menjadi avatar spiritual. Bahkan dalam kondisi puncaknya, akan sulit baginya untuk berhasil melarikan diri dari tangan kedua orang ini. Ini memang kasus gelombang baru yang menggantikan gelombang lama. Sepertinya wilayah sudut hitam ini adalah dunia kaum muda. Lupakan, anggap dirimu menang. Air liur transformasi tubuh bodhisattva ini. Ying San tua menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia mengangkat kotak giok di tangannya sedikit, dan ragu-ragu sejenak. Dia kemudian mengatupkan giginya dan melemparkannya. Aku akan memberikannya padamu. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat kotak giok yang dilemparkan. Namun, dia tidak menggunakan tangannya untuk meraihnya. Sebagai gantinya, dia menjentikkan jarinya dan kekuatan tersembunyi melonjak keluar untuk menerima kotak giok. Setelah itu, kekuatan mengendalikan kotak, dengan hati-hati menjaganya agar tetap di depannya. Alis Ying San tua sedikit dirajut, tanpa ada yang memperhatikan saat dia mengamati sikap Xiao Yan yang sangat berhati-hati. Dia segera mengeluarkan teriakan dingin, bahkan jika Anda mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, kemungkinan Anda akan kesulitan mendapatkan informasi tentang hati bodhisattva di baliknya. Tujuan saya bukanlah hati bodhisattva yang jauh dan tidak terjangkau. Sebaliknya, air liur transformasi tubuh bodhisattva ini. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia menjawab dengan suara yang lembut dan lembut. Wajah dingin tapi cantik Little Fairy Doctor mengungkapkan ekspresi kaget saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Ekspresi tersentuh melintas di matanya yang transparan.
Dia secara alami tahu betapa banyak upaya yang telah dilakukan Xiao Yan untuk membantunya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Dia bahkan rela menjadi musuh dengan orang-orang tua yang memiliki kekuatan menakutkan ini. Meskipun hatinya tersentuh, dokter peri kecil secara alami tidak akan mengungkapkan terlalu banyak karakternya. Namun, riak lembut telah tercipta di hatinya yang seperti dulu. Ini menyebabkan hatinya yang dingin dan tertutup meleleh dengan tenang. Huff, kata-katamu terdengar bagus. Tidak disangka air liur transformasi tubuh bodhisattva akan berakhir di tangan Anda, dengan begitu banyak orang datang untuk mengambilnya. Selamat tinggal. Yingsan tua meringkuk mulutnya dan berhenti mengatakan omong kosong apapun. Tubuhnya bergetar dan berangsur-angsur berubah menjadi ilusi. Sesaat kemudian, dia benar-benar menghilang. Kecepatan menghilangnya Yingsan sangat cepat. Dalam sepersekian detik, tubuh spiritualnya telah lolos dari jangkauan indera Xiao Yan, dan menghilang dalam kegelapan yang tak berujung. Dokter peri kecil dan Suqian menghela nafas lega, setelah mereka melihat Yingsan tua menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di samping Xiao Yan. Mereka melihat kotak giok yang mengapung di dekatnya dan tanpa sadar tertawa, kita akhirnya membuat orang tua ini menyerah. Senyuman aneh muncul di sudut mulut Xiao Yan saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan lembut bertanya, bagaimana bisa begitu mudah? Rubah tua ini. Xiao Yan menjentikkan jarinya setelah kata-katanya terdengar. The Valen Heart Flame yang tak terlihat naik dari jarinya dan menelan kotak giok di dalamnya. Kotak giok segera berubah menjadi bubuk di bawah suhu tinggi api jantung yang jatuh, mengungkapkan air liur transformasi tubuh bodhisattva yang seperti kehidupan yang perlahan-lahan bergoyang. Tatapan Xiao Yan melayang dan senyum dingin muncul di wajahnya. Dia mengendalikan seutas api jantung yang jatuh, dan perlahan-lahan membungkusnya dengan yang terakhir. Setelah air liur transformasi tubuh bodhisattva dibungkus, sebagian dari air liur transformasi tubuh bodhisattva bergetar dan asap putih mengepul dari dalamnya. Sedikit suara, Cici, sepertinya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Cici, Yingsan tua, yang tubuh spiritualnya baru saja kembali ke tubuh fisiknya tersembunyi di sebuah gua di tebing yang jauhnya 1000 meter dari kelompok Xiao Yan, tiba-tiba mengubah ekspresinya saat Xiao Yan mengendalikan apinya. Seteguk darah segar tiba-tiba keluar dari mulutnya. Segera, Yingsan tua mengangkat kepalanya, dan dengan kejam menatap ke arah kelompok Xiao Yan. Dia berteriak, sangat bagus, anak yang sangat berhati-hati. Aku yang dulu akan mengingatmu. Xiao Yan tersenyum. Dia menempatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dalam kotak giok yang baru, saat dia berada di atas lautan pohon. Dia dengan malas meregangkan pinggangnya dan dengan lembut berkata, kita akhirnya menghilangkan masalah ini. Sekarang, kita dapat dengan tenang kembali ke Akademi Jianan. Sebuah kota kecil yang tenang terletak di persimpangan antara wilayah sudut hitam dan Akademi Jianan. Sinar matahari dari langit tersebar ke bawah dan menerangi prasasti horizontal di papan yang tergantung di atas pintu masuk kota kecil. 3 kata yang agak biasa yang tidak memiliki aura pembunuh muncul di bawah sinar matahari, membuat seseorang merasa tenang. Kota damai. Hati kelompok Xiao yang tampaknya telah melepaskan batu besar saat mereka mendaki bukit, dan melihat ke bawah ke kota kecil di bawah. Nafas panjang perlahan dihembuskan dari mulutnya sebelum berangsur-angsur berubah menjadi kehampaan. Perjalanan ini benar-benar berliku. Ayo pergi, tidak akan ada lagi orang yang mengejar setelah kita memasuki kota perdamaian. Akademi Jianan telah menerima pesan tersebut, dan ada cukup banyak ahli di kota kecil yang siap menerima kita. Tatapan Suqian perlahan ditarik dari kota kecil saat dia berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia menoleh sedikit untuk melihat ke belakang. Masih ada sosok manusia yang melayang tidak jauh di belakang, karena banyak pandangan serakah dan tidak puas yang ditembakkan dari sudut gelap. Ini benar-benar sekelompok orang yang memiliki ketekunan yang cukup. Senyum dingin muncul di mulut Xiao Yan saat dia menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan mereka saat dia melambaikan tangannya. Tubuhnya melompat turun dari puncak bukit, dan berubah menjadi bayangan hitam yang memimpin untuk bergegas menuju kota damai. Mengikuti di belakangnya, para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan mengeluarkan banyak tawa. Orang-orang di belakang mereka telah menyebabkan mereka merasa jijik dan kesal sepanjang perjalanan. Banyak tatapan tidak puas menyaksikan kelompok Xiao Yan bergegas ke kota kecil. Namun, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengertakkan gigi sebelum berangsur-angsur berhamburan. Hanya beberapa orang keras kepala yang terus tinggal di tempat ini. Mereka berharap situasi khusus akan terjadi untuk memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan. Namun, situasi yang mereka harapkan tidak terjadi. Kelompok Xiao Yan berhasil memasuki kota perdamaian sebelum menghilang dari pandangan mereka.
Sosok manusia berjubah abu-abu menginjak dahan pohon dan berdiri di udara di atas pohon besar. Mata padat di bawah jubah abu-abu terfokus pada punggung kelompok Xiaoyan, yang telah menjadi jauh. Sesaat kemudian, sosok itu mengangkat kepalanya sedikit dan menampakkan wajah gelap, dingin namun akrab. Itu mengejutkan Han Feng. Junior saya yang baik, senior ini tidak akan menyerah begitu saja. Tunggu saja. Setelah membunuh 3 sesepuh Demon Flame Valley, hari-hari baik Anda telah berakhir. Untuk saat ini aku akan mengizinkanmu menikmati waktumu. Rasa dingin yang pekat mengangkat sudut mulut Han Feng, saat dia dengan dingin tertawa dengan suara lembut. Senyuman aneh yang bisa menembus seseorang juga terungkap di bawah jubah abu-abu setelah suara tawa dingin terdengar. Namun, sosok manusia itu perlahan menjadi ilusi dan akhirnya berhamburan menjadi ketiadaan. Kelompok Xiaoyan baru saja memasuki kota perdamaian, ketika suara manusia bergerak di udara muncul. Dalam waktu singkat, bagian atas bangunan tempat kelompok Xiaoyan muncul dipenuhi dengan orang-orang yang berhati-hati. Kehati-hatian di wajah sosok manusia ini dengan cepat tersebar ketika mereka melihat Suqian, dan kegembiraan yang sulit disembunyikan menggantikannya. Ini elder pertama dan yang lainnya. Mereka kembali. Teriakan kegembiraan dengan cepat menyebar ke seluruh kota kecil. Segera lebih dari 10 sosok manusia dengan aura kuat bergegas keluar dari kota kecil. Mereka muncul di depan kelompok Xiaoyan dalam sekejap mata. Melihat lencana di dada mereka, secara mengejutkan mereka adalah tetua akademi. Orang tua, kamu akhirnya kembali. Jika kami tidak mendengar informasi apapun dari Anda dalam 2 hari, saya berencana untuk memimpin beberapa orang ke wilayah sudut hitam untuk mencari Anda. Suara tua namun kuat tiba-tiba terdengar dari belakang, setelah kemunculan 10 lebih sesepuh ini. Segera, seorang lelaki tua yang lincah mengambil langkah besar ke depan. Sesepuh sekitarnya yang melihatnya buru-buru membuat jalan. Hugan, mengapa kamu masih begitu malas? Jika kamu tidak mengendalikan amarahmu, kamu harus menunggu waktu yang tidak diketahui sebelum kamu maju ke kelas Douzong. Suqian tersenyum dan menjawab ketika dia melihat orang tua yang cukup dikenal Xiaoyan ini. Ci, apa hubungannya naik ke kelas Douzong dengan amarah? Hugan meringkuk mulutnya. Tatapannya segera berhenti pada Xiaoyan. Dia mengamatinya sedikit sebelum mengeluarkan pujian dari mulutnya, sungguh tak terduga. Anak kecil, ketika Anda pertama kali memasuki kota perdamaian saat itu, Anda hanyalah seorang dadosi. Dalam beberapa tahun, Anda benar-benar telah menjadi ahli Do Huang. Kecepatan pelatihan ini, kecil kemungkinannya ada orang yang bisa melampaui Anda bahkan di Akademi Jianan. Xiaoyan menyapa wakil kepala sekolah. Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya ke Hugan dan menjawab dengan hormat. Baiklah, kenapa kamu bertingkah seperti orang luar? Terlebih lagi, dengan kemampuanmu saat ini, aku tidak pantas membuatmu bersikap sopan. Hugan mungkin berbicara dengan cara ini, tetapi dari ekspresi senyum di wajahnya, jelas bahwa dia senang dengan perilaku Xiaoyan. Dia membelai dagunya, dan menoleh ke orang-orang di atap, yang menyapu tempat itu dengan tatapan penasaran, sebelum berteriak dengan keras, anak nakal ini adalah kepala gerbang Pan, Xiaoyan, dari Akademi Dalam, yang sering kalian semua sebutkan. Namun, dia adalah ahli asli Do Huang. Apakah Anda tahu gerbang Xiao? Faksi yang sering mengirim ahli untuk melindungi kalian semua, setiap kali kamu pergi ke wilayah sudut hitam untuk berlatih. Itu juga sesuatu yang dia dirikan. Dia berbeda dari Anda, orang-orang yang masih membutuhkan orang lain untuk melindungi Anda. Semua orang di atap kaget saat mendengar suara Hugan. Kilatan kuat tiba-tiba muncul dari mata mereka, saat tatapan mereka dengan hati-hati menimbang Xiaoyan. Percakapan pribadi berulang kali menyebar seperti tumpukan lalat. Apakah dia senior Xiaoyan? Dia memang sangat muda. Terlebih lagi, dia terlihat cukup tampan, dan lebih tampan daripada patungnya. Hihi, apa kamu naksir? Namun, ada cukup banyak orang di akademi yang memiliki perasaan baik bercampur dengan rasa ingin tahu pada senior misterius ini. Saudarimu ini juga adalah pesaing terbesarmu. Ci, gelombang tawa yang indah seperti lonceng perak meledak saat kedua wanita muda ini, yang terlihat sangat mirip, sedang berdebat. Lingkar pinggang mereka yang sangat cantik, yang terlihat saat mereka tertawa, menyebabkan cukup banyak siswa laki-laki melontarkan pandangan mereka. Tidak disangka senior Xiaoyan telah menjadi ahli Do Huang di usia yang begitu muda. Dia memang layak menjadi pendiri Pan's Gate. Saat ini, Pan's Gate adalah faksi terkuat di Akademi Jianan. Lebih dari 30 tempat di 50 peringkat kuat teratas akademi dalam milik anggota Pan's Gate. Selain itu, bahkan beberapa sesepuh memegang posisi di Pan's Gate. Kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak ada satupun golongan yang bisa melampaui bahkan sekarang.
Bahkan dengan kulit tebal Xiaoyan, wajahnya tanpa sadar menjadi sedikit merah, ketika dia mendengar banyak percakapan pribadi dan merasakan tatapan yang tidak biasa dilemparkan. Ini terutama karena mata berkilauan dari beberapa gadis muda, dan penampilan mereka yang tidak bisa menahan diri, ingin menjatuhkan diri. Tidak disangka bahwa masih ada beberapa orang di Akademi Jianan yang mengingatnya setelah pergi selama 2 tahun. Namun, hatinya yang tegang diam-diam menjadi rileks, ketika dia merasakan kekuatan dan keaktifan dari para pemuda dan pemudi itu. Hatinya tanpa sadar menghela nafas, senang menjadi muda. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia sepertinya lupa bahwa dia sebenarnya tidak jauh lebih tua dari para pemuda dan pemudi ini. Hihi, anak kecil, selama bertahun-tahun sejak berdirinya Akademi Jianan, hanya ada sedikit orang yang mencapai rasa hormat seperti itu, di tempat di mana para berbakat berkumpul. Anda juga pernah tinggal di tempat ini selama beberapa tahun dan harus tahu bahwa siswa di sini adalah elit yang datang dari berbagai tempat. Semuanya bersifat angkuh. Sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan seperti itu dari mereka. Hu Gan menepuk bahu Xiaoyan dan tertawa. Xiaoyan hanya bisa tersenyum canggung di hadapan kata-kata Hu Gan. Hu Gan menghela nafas pada dirinya sendiri, sepertinya tidak melihat ekspresi Xiaoyan. Ketika kamu tiba di Akademi Jianan saat itu, aku yang dulu telah merasakan bahwa kamu bukanlah orang biasa. Melihatnya sekarang, tampaknya penglihatan saya setajam sebelumnya. Orang tua, berhenti mencoba menyombongkan diri. Su Qian tanpa daya menggelengkan kepalanya di samping. Dia melambaikan tangannya dan berkata, mari kita kembali ke Akademi Jianan dulu. Perintahkan unit penegakan hukum untuk memperketat pertahanan kita selama periode waktu ini. Tidak perlu melaporkan siapapun yang mencoba masuk dengan paksa dari wilayah Black Corner. Serang saja mereka. Perintah ini sudah lama diberikan. Daya pikat air liur transformasi tubuh bodhisattva benar-benar luar biasa ini. Hu Gan menganggukkan kepalanya di depan matanya tiba-tiba menoleh ke dokter peri kecil di samping Xiaoyan. Aura samar yang merembes keluar dari tubuh yang terakhir menyebabkan dia merasa agak tertekan. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya sesekali dia rasakan dari Su Qian. Namun, itu jauh dari intens ini. Oleh karena itu, Hu Gan segera tersenyum saat dia bertanya secara acak. Dia disebut dokter peri kecil, temanku. Xiaoyan tersenyum saat menjawab. Hu Gan kaget saat mendengar ini. Dia segera tertawa getir dan menghela nafas, kamu anak kecil. Bahkan orang-orang di sekitarmu bukanlah individu biasa. Kamu memang bukan lagi anak kecil yang lembut saat itu. Hu Gan menghela nafas secara emosional dan menoleh sebelum berteriak pada semua orang di atap. Baiklah, kalian semua bisa bubar. Orang-orang dari unit penegakan hukum akan tetap tinggal dan berpatroli. Banyak siswa tersebar agak enggan setelah mendengar teriakan Hu Gan. Namun, tatapan mereka masih berhenti sedikit lebih lama pada Xiaoyan sebelum mereka pergi. Baru setelah itu mereka bubar. Ayo pergi. Ikuti saya kembali ke Akademi Jianan. Menara pemurnian kilangit yang berkobar di Akademi Dalam masih mengharuskan Anda untuk mengaktifkannya sekali lagi. Selain itu, saya pikir Anda juga harus pergi dan melihat Punch Gate. Anda sudah 2 tahun absen. Bagaimanapun juga, Anda adalah pendirinya. Su Qian akhirnya menghela nafas lega saat dia melihat semua orang pergi, merasa bahwa segala sesuatunya menjadi jauh lebih tenang. Setelah itu, dia menoleh dan berbicara sambil tersenyum kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lokasi Akademi Jianan di kejauhan. Hatinya juga mendesah pelan. Setelah 2 tahun, dia akhirnya kembali ke tempat ini, di mana dia secara bertahap berubah dari seorang pemuda yang lembut menjadi seorang ahli. Punch Gate, saya bertanya-tanya bagaimana itu. Hati Xiaoyan diam-diam menjadi sangat panas saat dia memikirkan faksi muda yang dia dirikan ini. Masih ada jarak yang cukup jauh antara Akademi Jianan dan Kota Perdamaian. Oleh karena itu, pada saat kelompok Xiaoyan tiba, sudah siang hari. Xiaoyan tidak tinggal terlalu lama di Akademi luar. Dia hanya berhenti sejenak sebelum bergegas tanpa berhenti ke Akademi Dalam dari Akademi Jianan, yang terletak di pegunungan yang dalam di belakang. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka melewati pegunungan yang sangat dalam, yang tampak cukup berbahaya di mata mereka saat itu, hanya dalam waktu setengah jam. Ketika aliran gunung yang sangat familiar itu muncul dalam pandangan Xiaoyan, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia telah tiba di Akademi Dalam. Di bawah pimpinan Su Qian, kelompok itu memasuki Akademi Dalam, yang ditutupi oleh ruang yang terdistorsi, tanpa halangan apapun. Setelah mereka melewati gerbang utama perak, hutan hijau subur yang luas muncul di depan mata mereka. Hati Xiaoyan terasa agak tergerak, dan dia merasa nostalgia. Saat itu, dia telah memasuki Akademi Dalam dari tempat ini.
Yang disebut kompetisi berburu energi api juga telah memungkinkannya, pemula ini, untuk mendapatkan reputasi di dalam akademi dalam. Rekor yang kamu buat saat itu adalah sesuatu yang tidak dapat dikalahkan oleh siswa baru. Siswa baru setiap tahun masih mengalami apa yang disebut pukulan dari siswa yang lebih tua. Sesuatu seperti siswa baru yang merebut energi api tidak pernah terjadi lagi. Su Qian di samping tertawa. Xiao Yan tanpa sadar sedikit tersenyum saat mendengar Su Qian menyebutkan beberapa perbuatannya. Dia dengan lembut menghembuskan nafas dan tersenyum sambil berkata, "Ayo pergi." Tubuhnya bergerak setelah kata-kata itu terdengar dan dia melayang dengan lembut menuju hutan. Su Qian dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah keluar dari hutan, akademi dalam yang menempati tanah yang sangat luas, sekali lagi muncul dalam pandangan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan berdiri di atas lereng dan memandangi Inner Academy yang dipenuhi kehidupan dari sudut pandang yang tinggi. Saat ini, ukuran akademi dalam sedikit lebih besar dari 2 tahun lalu. Karena persyaratan masuk akademi dalam sedikit santai selama beberapa tahun ini, akademi dalam saat ini dipenuhi dengan lebih banyak keaktifan. Tentu saja, persaingan yang ketat juga meningkat. Mereka yang bisa masuk akademi dalam ini bukanlah orang biasa, dan mereka yang memiliki kemampuan secara alami tidak ingin melangkah di atas kepala mereka. Peringkat kuat, yang tidak dianggap istimewa, adalah target yang mereka kerjakan dengan keras. Untuk memungkinkan diri sendiri naik peringkat, cukup banyak siswa yang bersusah payah berlatih. Kelompok itu berhenti di luar akademi dalam. Namun, Xiao Yan tidak segera mengikuti Su Qian dan yang lainnya masuk. Dia benar-benar ingin melihat Punch Gate, untuk melihat bagaimana faksi pertama yang pernah dia dirikan telah berubah. Su Qian tidak menghentikan Xiao Yan saat melihat situasinya. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum berkata, "Kamu bisa menemukan orang secara acak dan menanyakan tentang lokasi markas Punch Gate. Setelah kamu menyusul semua orang, kamu bisa datang ke kompleks Penatua Akademi dalam untuk mencariku." Su Qian tidak menunggu jawaban Xiao Yan setelah dia berbicara. Dia berbalik dan memimpin dokter peri kecil, Xiao Li dan yang lainnya ke bagian yang lebih dalam dari akademi dalam, meninggalkan Xiao Yan sendirian di tempat dia berdiri. Xiao Yan mengirim punggung Su Qian dan sisanya pergi dengan matanya. Setelah mereka menghilang, dia akhirnya menghela nafas perlahan. Senyum yang agak energi berangsur-angsur melonjak ke wajah mudanya. Senyum semacam ini tidak muncul di wajah Xiao Yan selama beberapa waktu. Selama ini, dia ditekan untuk maju dengan berbagai hal. Kadang-kadang, dia sendiri lupa bahwa dia hanyalah seorang pria muda berusia awal 20-an, dan bukan pria tua berambut putih. Namun, di bawah atmosfer akademi dalam yang dipenuhi dengan vitalitas, suasana hati Xiao Yan menjadi jauh lebih santai. Saat ini dia tampak seperti pria muda yang cocok dengan usianya dan bukan pria tua. Tangan Xiao Yan mengusap tangannya yang lain saat dia perlahan berjalan di dalam akademi dalam yang luas. Sepanjang jalan, dia secara acak menarik seorang siswa dan menanyakan tentang lokasi Punch Gate. Hanya setelah pihak lain memberitahunya dengan wajah terkejut, dia berterima kasih kepada mantan sebelum berbalik dan pergi. Anak kecil ini apakah dia baru? Dia sebenarnya tidak mengetahui lokasi markas Punch Gate. Siswa itu akhirnya dengan lembut bergumam saat dia melihat punggung Xiao Yan menjadi jauh. Xiao Yan mengikuti rute yang ditunjukkan oleh siswa tersebut, dan akhirnya muncul di luar markas Punch Gate setelah 10 menit lebih. Ketika dia berhenti dan melihat villa yang menempati tanah yang sangat luas, dia tanpa sadar menjadi agak terpana meskipun dalam ketenangannya. Apakah akademi dalam ini agak terlalu murah hati? Mereka benar-benar memberi markas mewah untuk faksi mahasiswa. Dibandingkan dengan situasi di masa lalu di mana mereka hanya bisa menggunakan asrama mereka sebagai basis, itu benar-benar perbedaan antara awan dan lumpur. Tentu saja, Xiao Yan, yang telah jauh dari akademi dalam selama lebih dari 2 tahun, secara alami tidak mengetahui jumlah kekuatan gila yang dimiliki gerbang Pan saat ini di dalam akademi dalam. Lebih dari setengah dari 50 teratas yang paling berharga, dari peringkat kuat mengenakan lencana gerbang Pan di dada mereka. Bahkan beberapa sesepuh akademi dalam yang baru dipromosikan, memakai gelar gerbang Pan pada mereka. Karena Punch Gate saat ini menjadi lebih ketat, mengakibatkan peningkatan solidaritas para anggotanya. Dengan demikian, faksi akademi ini menjadi lebih terkontrol dan terkekang. Ini benar-benar berbeda dari faksi akademi asli dan agak longgar. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan mengeluarkan pujian di dalam hatinya, sebelum dia masuk ke rumah yang sangat besar ini. Matanya menatap keempat pria yang tampak dingin dan tegas di pintu masuk. Melihat aura keempat orang ini, mereka pasti tidak akan dianggap lemah bahkan jika ditempatkan di dalam seluruh akademi dalam.
Mendapatkan anggota dengan keterampilan seperti itu untuk berjaga adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi ketika Xiao Yan masih ada saat itu. Tubuh Xiao Yan bergerak, saat dia melirik tatapan hati-hati dari 4 pria yang dingin dan tampak tegas yang sedang berpatroli ke sana kemari. Cahaya perak samar berkedip dan dia melesat ke bagian dalam Punch Gate dengan cara seperti hantu tanpa ada yang menyadarinya. Setelah itu, dia tersenyum dan menepuk kedua tangannya, sebelum berjalan menuju bagian yang lebih dalam dari Punch Gate. Xiao Yan sekali lagi merasakan kelapangan manor ini saat dia berjalan berkeliling. Dia secara acak menemukan jalan setapak dan berjalan di sepanjang jalan itu. Sesaat kemudian, pandangannya menjadi lebih luas saat tanah rapi muncul di depannya. Gelombang sorakan yang dirahasiakan juga sedang dikirim dari lokasi ini. Ketika dia mendengar sorakan itu, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan memandangi kerumunan besar massa berpakaian hitam. Dia tanpa sadar tersenyum dan terus berjalan. Dia merasakan aura yang agak familiar dari tempat itu. Saat mendekati kerumunan, Xiao Yan menemukan bahwa ada platform tinggi di tengah-tengah jemaat. Seorang wanita berpakaian biru pucat duduk bersila di peron ini. Penampilan wanita itu sangat cantik. Tubuhnya yang indah dan proporsional, di bawah pakaiannya, memperlihatkan lekuk tubuh yang memikat yang menyebabkan seseorang menjadi tertarik. Namun, benang ketidakpedulian membuat orang lain menjauh, dan penyebaran sikap wanita ini menyebabkan beberapa orang merasa agak menyesal. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa dia adalah wanita yang cukup dingin. Jenis wanita ini adalah tipe yang sangat sulit ditundukkan oleh pria. Oleh karena itu, seseorang yang tidak memiliki banyak kemampuan, hanya dapat mengambil sikap mengawasinya dari jauh tanpa berusaha untuk membelai dia. Tentu saja, hal yang paling menarik bagi Xiao Yan bukanlah penampilan wanita ini. Sebaliknya, dia tertarik pada kuali obat yang ditempatkan di depannya. Pada saat ini, nyala api di dalam kuali obat berputar dengan cepat dan aroma obat yang samar sedang dipancarkan. Jelas sekali, wanita ini adalah seorang alkemis. Tatapan Xiao Yan mengungkapkan beberapa kejutan saat menyapu bagian dalam kuali obat. Dia dengan lembut mengendus dengan hidungnya dan keterkejutan di matanya semakin padat. Dia dengan lembut bergumam, ini sebenarnya adalah pil obat tingkat 4, pil Skyki. Tidak disangka wanita muda ini, sudah memiliki kemampuan untuk mengolah pil obat jenis ini di usia yang begitu muda. Bakat pemurnian pilnya tidak kalah dengan murid Gu He, Liu Ling. Pada saat ini, perhatian wanita berpakaian biru itu dengan jelas tertuju pada kuali obat. Keringat sebening kristal sesekali terbentuk di dahinya yang halus. Akhirnya, tetesan akan mengikuti wajah oval kurusnya dan menetes ke bawah. Meskipun wajahnya berkeringat, wanita berpakaian biru itu jelas memiliki kekuatan yang tersisa. Kekuatan spiritualnya mengendalikan nyala api dan dengan hati-hati menyusun pil obat. Gelombang aroma obat yang kaya berulang kali ditransmisikan, menyebabkan pengamat di sekitarnya berulang kali menelan air liur mereka. Beberapa percakapan lembut juga sedang dikirim. Keterampilan pemurnian obat senior Xin Lan benar-benar menjadi luar biasa. Mampu memperbaiki pil obat tingkat 4 pada usia seperti itu, prestasinya di masa depan pasti akan luar biasa. Hihi, benar. Siapapun yang menikahinya di masa depan tidak perlu khawatir tidak memiliki pil obat untuk dimakan. Ci, kamu sedang melamun lagi. Senior Xin Lan telah menetapkan pandangannya sangat tinggi. Pada dasarnya tidak ada pria di akademi dalam ini yang bisa menangkap tatapan tajamnya. Selain itu, dia secara pribadi mengatakan bahwa satu-satunya syarat yang perlu dipenuhi untuk pergi bersamanya, adalah melampaui dia dalam keterampilan penyulingan obat. Di akademi dalam ini, selain beberapa sesepuh instruktur di Departemen Alkimia, siapa lagi yang bisa mengungguli dia? Hei, siapa bilang tidak ada orang? Saat itu, ketua kami menyempurnakan pil obat tingkat 5, saat dia bersaing dengan penyempurnaan obat melawan orang lain di akademi dalam. Menjauhlah dariku. Ketua telah meninggalkan akademi dalam selama 2 tahun. Bagaimana itu bisa dihitung? Xiao Yan merasa agak lucu saat mendengar percakapan di sekitarnya. Sepertinya dia benar-benar menjadi sosok legendaris. Sementara Xiao Yan diam-diam merasa bahwa semuanya lucu, wanita berpakaian biru di peron tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang indah. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan pil obat bundar dengan aroma obat yang kaya, terbang keluar dari kuali obat. Itu akhirnya mendarat di tangannya yang halus seperti giok. Mereka yang berada di bawah platform segera mengeluarkan gelombang sorak-sorai, setelah melihat penyempurnaan wanita yang berhasil. Banyak suara godaan dikirim ke wanita berpakaian biru, tampak wajah pemiliknya memerah. Namun, ini tampaknya tidak berpengaruh apapun padanya. Wajah cantiknya tetap dingin dan tanpa ekspresi. Matanya yang panjang dan cantik menyapu sekali, dan mereka yang berteriak dan bersorak segera menutup mulut karena malu.
Sayang sekali. Tatapan Xiaoyan menyapu pil obat di tangan wanita itu, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berbicara dengan keras. Xiaoyan tiba-tiba merasakan sekelilingnya menjadi sedikit sunyi, saat suaranya terdengar. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya karena terkejut, hanya untuk melihat sepasang mata yang dingin dan cerah menatapnya dengan acuh tak acuh. Wanita berpakaian biru itu menatap pemuda berjubah hitam yang tampak akrab itu. Suara dinginnya perlahan ditransmisikan. Katakan padaku apa yang perlu dikasihani. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 101. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.